Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi khususan Zainab Bakar Umar Utsman Ali Sanala Sain Fatimah Zahra Sekali Jilani Imam Ghazali Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali An-Nawawi Rabi Jamil Bukhari Hadisin wal qura wal mufassirin fi masyariqil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Syafaqi Qadam Muhammad Wali Wali Rasuli wa puru ajmain Sumaila arwahi walidina ma'adina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilil imamil muallif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a biulubid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya, halaman 377 gitu kan. Ya, di bawah sekali itu. Ya, pasalnya tentang pilhadonah ya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hadonati syurutun. Naam kullu man lahu madkhalun fiha wa hiya salasata asyara syartan alla yakunal hadinu saghiran wa alla yakuna mughfilan bihaitsu la yahtadi ilal umuri wa alla yakuna a'ma la yajidu man yubasiru aqwalal mahduni niyabatan anhu wa alla yakuna abrasa wala ajzama idza kana yubasirul af'al binafsihi wa alla yakuna bihi maradun la yurjaburuhu kasalli wal paliji in kana bihaitsu yasghaluhu alamuhu an amril mahduni wa alla tamtani'u min irda'il mahduni idza kana radian wa fiha labanun fa idzam tana'at min irda'ihi fi hadzal halati fala hadanata laha hatta law talabat ujratan wa wajadal abu mutabarri'atan mudimatil mutabarri'atu fa illam yakun fiha labanun istahaqqatil hadanatu li uzriha. Ya, lanjutan bacaan kita ya, akhir daripada bab ya, bab apa munakahat ini ya. Nanti kita masuk bab jinayat nih ya, rubu ya, keempat. Ya, pasal depan yaitu pel hadonah ya. Hadonah yaitu tarbiyatun, yaitu mengasuh, mendidik kita ya. Jadi ngasuh anak gitu ya, didik anak, nah itu hadonah ya, namanya ngurus kita ya. Nah gitu ya, jadi siapa tuh yang ngurus tuh anak gitu ya gitu. Nah kemarin sono ya udah ditekankan situ ya, untuk yang paling ya berhak tuh untuk ini mengasuhnya, didiknya yaitu ya daripada ya ibu orang tuanya tuh, yaitu yang al awal ijtima tuh ya. Jadi al ummu tuh ya wa aulahunna bil hadana al ummu ya, yang paling utama untuk
ya mengasuh itu ibu ya. Nah, semua ummahatul warisat, kemudian ibu-ibu ahli waris sana ya. Nah, gitu ya. Katanya kita. Nah, kemudian kalau yang ngurus tuh nanti terdiri dari berapa orang laki-laki. Nah, yang paling utama ya bapak gitu ya, yang ngurus tuh anak. Nah, ya gitu. Nah, kalau ada antara laki dan perempuan ya daripada ya yang paling utama yaitu tentang ibu dah ya gitu. Adanya laki ada perempuan yang ngurus anak siapa gitu. Nah, itulah ya. Nah, kemudian berikutnya nih. Walil hadonati ya untuk mendidik ya, merawat ya, ngurus anak itu ya surutun, ada beberapa syaratnya kita ya. Naam, kan tetapi kulluman lahu madkhalun fiha wa hiya salasata asyara syartan. Setiap orang yang bisa ya madkhal artinya bisa masuk dalam bilangan ini ya, di dalam bilangan hadonah nih. Artinya orang yang ada boleh ya bisa untuk ngerawat tadi anak ini, tapi itu mempunyai syarat. Wahia salah satu asyara syartan, yaitu mempunyai 13 syarat ya. Jadi nanti yang ngasuh gitu ya. Jadi kayak tadi kan yang ngasuh itu ada 3 tuh ya, ada ibu suruhan perempuan dan ada yang laki. Nah, ada laki dan perempuan gitu. Nah, orang-orang yang ada bisa merawat ini, nah nanti itu dipersyaratkan ya dalam agama ini yaitu 13 syarat gitu ya yang ngasuh nih. Nah, pertama Allah yakunal hadinu sogiran. Pertama ya bahwasanya yang rawat nih, yang ngurus nih anak ya nggak boleh masih kecil. Ya, jadi kalau sama-sama kecil kan gimana? Yang dirawat kecil, yang rawat kecil ya, main aja. Ya, itu syaratnya boleh kecil, satu. Wa alla yakuna mughfilan, dan yang kedua, yang rawat nih, yang didik ya, yang urus nggak boleh orangnya lalai. Ya, nggak boleh lalai. Lalainya bagaimana? Wihai sulayah tadi ilal umuri, yang sekiranya dia perawatnya itu nggak bisa memberikan petunjuk ya gitu, mana yang lebih bagus apa semua, ini nggak bisa tuh ilal umuri, dan satu ya permasalahan satu ya perbuatan tuh dia nggak bisa kasih jalan petunjuk. Nah, itu nggak boleh ya jadi perawat gitu. Wa alla yakuna a'ma, dan juga yang rawat jangan orang yang buta gitu ya. Buta nggak boleh tuh, jadi mau ngerawat nih ya gitu ya anak, nah dianya buta, nah repot dah ya. La yajidu man yubasiru ahwalal mahdun niabatan anhu, yang tidak ada orang yang ikut serta dalam keadaan yang dirawat ya sebagai ganti dari dia. Artinya kalau yang dia itu merawat buta ya, nggak ada orang lain lagi yang ikut serta dalam ya gantiin dia gitu ya. Nah, dimendidik gitu umpama ya gitu, hanya apa ponakannya dah gitu, nancinya buta mau ngerawat, nah nggak ada orang lagi di ruangan, nah nggak boleh. Nah, kalau ada orang lain lagi gitu, nah boleh gitu ya, karena ada yang gantiin, dia ketahuan tuh nanti anak dia kecil dia apa kan nggak tahu kan gitu ya. Wa alla yakuna abrasa wala azama, dan juga yang rawat nih nggak boleh punya penyakit belang, abros wala azam, sakit lepra, itu artinya penyakit yang menular ya. Kalau dulu kan penyakit namanya cuma dua doangan nih, nggak ada penyakit yang lain kayak jantung ya, tipes ya gitu ya, apa tuh ya apa ya, kalau darah apa semua agak ada dulu. Iya, diabetes apa semua macam-macam dah. Kalau dulu kagak ada, yang ada tuh penyakitnya dulu ya abros gitu, belang, sakit kulit tuh, sakit luar gitu ya, lepra kan gitu ya. Itu paling salah hasil ya, salah hasil tuh ya yang beser ya. Nah, sama apa tuh ya penyakit apa ambien, itu emang dari dulu dah ada dah gitu, itu sih biasa dah ya, nggak nular kalau itu kan
Penyakit itu kan nggak nular, kalau yang nular kan gitu ya, itu ya. Nah, kalau kadang kita kan ngambrak, ya banyak penyakit tuh yang nular apa tuh banyak dah ya. Kalau dulu gitu, ya yang nular ini tuh paling ya yang abros dan ya ajam dah tuh ya, gitu ya. Nah, ya jadi ya belang sakit belang itu emang nular gitu ya. Nah, terus itu abros apa ajam juga nular ya, lepra gitu ya. Nah itu jadi yang didik itu nggak boleh punya penyakit seperti itu karena itu kan bisa nular ya pada orang lain gitu. Ya Nabi larang tuh yang gitu ya. Ya piru minal juzami kama tapiru minal asadi. Nabi kata lari kamu dari orang yang sakit lepra tuh ya, yang menular sama seperti larinya kamu lihat singa macan. Ya, kalau kita temu macan jangan diam aja, lari. Nah, begitu juga orang yang sakit yang menular ya, artinya menghindar ya, ya gitu ya. Jangan apa ya, ya jangan dekat bergaul apa ya, jauhin gitu ya. Nah itu ya, jadi yang didik ini nggak boleh tuh orang yang sakit lepra, sakit dia belang. Iza kana yubasirul af'al binafsihi. Ini kalau dia ngerjain suatu kerjaan langsung pada dirinya. Ya mubasarah langsung, umpamanya anak dia didik, nah dia sakit lepra, dibandiin, dia apa. Nah itu kan berarti kan dia langsung gitu ya. Nah, gitu. Wa alla yakuna bihi maradun la yurja bur'uhu. Dan juga ya nggak boleh tuh ya yang didik nih ya yang rawat ini nggak boleh punya penyakit. Penyakitnya yang nggak ada harapan baik. Ya, gitu. Ya, seperti apa nih? Ya, kasali ya penyakit sal ya semper ya mati sebelah. Ya. Ya dulu angin merah. Iya, stroke lah sekarang. Ya. Ya, wal palid sama juga palid itu. Sal kalau sal kan mati langsung gitu. Kalau palid tuh ya kita sekarang stroke sama dah. Ya, mati juga gitu ya. Gitu. Sama tuh. Ya, jadi jangan yang rawat tuh orang yang punya penyakit seperti itu. Dia kalau dia tangannya nggak bisa pegang ngapa kan susah tuh gitu ya. In kana ya wal palid in kana bihai suyasghaluhu alamuhu an amril mahdud yang mahdun yang sekiranya kesibukan dia ya dengan apa tuh penyakitnya dari urusan-urusan ngerawat gitu. Jadi dia nggak bisa ngerawat karena dia sibuk untuk ngurusin penyakitnya. Gimana mau ngerawatin orang gitu ya. Ya itu ya syaratnya. Ya lagi kita juga nggak bakal kita kasih yang begitu. Ya mau ngerawat itu, sakit itu ya, kagak itu ya. Yang ini ya. Nah, ini persyaratan agama sekiranya gitu. Ini kan orang-orang dekat ya, yang ada dia begitu mau ngerawat orang segitu ya. Kalau enggak ya kasih orang yang lebih jauh gitu. Nah, wa alla tamtani amin irda'il mahduni iza kana radian wa fiha labanun. Dan syaratnya lagi yang mendidik nih, yang rawat nih enggak boleh mencegah ya, melarang mencegah untuk memberikan irda ya, memberikan susu ya kepada yang dirawat. In kana radian ya, jika dia itu anak itu masih netek, masih nyusu. Wapiha labanon, sedangkan pada yang rawat itu ada susunya gitu. Jadi nggak boleh dia nggak boleh nggak ngasih, dia ngerawat nih. Nah dia anak masih netek, nah dia wajib netein gitu ya. Nah ada ya. Wa idzam tana'at min irdaihi fi hadzihil halati fala hadanatalaha gitu. Apabila tuh si pendidik tadi perawat tadi ya gitu ya, nah, mencegah untuk memberikan susu tuh ya, menetein fi hadzihil halati dalam keadaan seperti ini fala hadanatalaha, maka dia itu nggak boleh jadi perawat gitu ya, nggak boleh tuh hatta lau talabat ujratan, sehingga kalau dia tuh si perawat nih
nuntut untuk dibayar upah, wa wajadal abu ya mutabarriatan, maka si bapak anak daripada yang dirawat itu mendapetin ada orang perempuan yang tabaruk, yang mau nyusuin, mau ngerawat tanpa dibayar. Gitu. Nah, dia itu yang rawat minta dibayar. Gitu, gue mau nih rawat tapi lu harus bayar. Nah, kemudian si bapak dari anak ini ada perempuan yang mau ya, nah ada apa terus tapi nggak perlu dibayar. Nah, gitu kan, kudimatil mutabarriatu, maka si bapak itu ndaklah utamakan yang tabarruk, ya, yang gratis ya, nggak kayak bayar gitu, ya. Wa illam yakun piha, ya, jika tidak ada padanya tuh, ya, nah mutabarruk ya piha labanun, sekalipun tuh tidak ada yang rawat tadi itu susu, ya, gitu, ya, dia yang rawat nih mau apa nggak bayar. Ya gratis, tapi dia nggak punya susu, nggak netein, nah gitu ya. Nah, ya itu lam yakun biha labanun tuh yustuhiqatil hadanatu li ujriha, maka apa tuh ya berhaklah dia tuh ya si tadi itu perempuan yang tabaruk tadi tuh untuk merawatnya li ujriha karena uzurnya dari si anak tadi gitu ya gitu. Wa ayyakuna akilan, dan syaratnya yang merawat nih orangnya berakal. Ya, gitu. Fala hadonata lima jenunin, enggak boleh ngerawat ya orang yang gila. Nah, orang gila diajak gila. Ya, anaknya diajak gila. Ya, yang rawatnya gila gitu ya. Enggak gila aja jadi gila. Gitu ya. Hah? Ya bisa gitu, direndam, dimandiin mulu, kan itu ya. Nah, nggak boleh dia olah hadona lima junin atau bako junuduhu, yang terus menerus dipunya ya gilanya, gitu. Tapi au takotoa atau putus-putus, ya gilanya sewaktu-waktu terus gitu. Illa kecuali dia itu gila an ayyaqa'a nadiran, kecuali gilanya itu terjadi jarang-jarang. Seperti mana? Kayaumin pisanatin, seperti setahun sekali gilanya. Nah itu boleh kan, lama tuh. Iya, tahunan giliran lebaran gila. Iya, kagak punya duit gitu. Gila dah itu. Hah? Iya, gitu. Nah boleh dah yang gitu. Ya apa ya? Apa? Iya, ya. Dah ada ya. Minta beliin baju, gak ada duit, gila dah. Nah, wa ayyakuna huran, dan syaratnya lagi yang didik nih, yang rawat orang merdeka. Ya. Pala hadonata rilaqiqin, enggak berhak untuk merawat si budak. Wa in azina lahu sayyiduhu, sekalipun tuannya tuh izinin. Ya, enggak boleh. Ya, karena dia seorang budak ya, nilainya beda gitu ya. Enggak boleh itu ya. Wa ayyakunal khadinu musliman, dan syaratnya lagi yang rawat nih orangnya orang muslim gitu ya. Yang rawat nih muslim. Fala hadonata likafirin ala muslimin, maka enggak boleh ya orang kafir tuh merawat orang muslim gitu. Ya, ini jangan kasih kita anak kita dididik sama orang kafir, nanti dibawa jadi kekafiran. Ya, diajarin ya, ya kafir. Ini nggak boleh gitu ya. Iya, sekarang kan anak kecil jarang kan, yang gitu lansia tuh, ya udah tua kan gitu. Nah itu kan dimasukin ke panti-panti jompo, ya di sononya yang itu orang kafir tuh, ya begitu, ya nggak boleh jangan lagi,
ya orang tuanya masukin situ, ya jerumusin, ya apalagi udah tua, udah akhir hayat, ya, nah, ya jangan, ya sekarang panti jompo kan tuh sama juga nih kayak anak kecil kan, orang tua kan sama anak kecil tuh, sama tuh rawat itu, ya jangan taruh sono, atau gitu, ya jangan sekarang kan pada gitu kalau udah ya anaknya kaya, ya orang tuanya ya udah tua begitu diogah ngurusin, taruh aja panti, ya itu nah di panti sono ngapain lihat aja kalau di panti tuh diajarin suruh ngapain tuh. Ya tuh suruh main, suruh nari, ya suruh ya yang begitu-begitu tuh kerjaan yang lago-lago, ya gitu. Seharusnya kan udah tua begitu kan dididik apa tuh ya pendekatan diri pada Allah kan, ya kagak ada yang begitu, ya diurusin, nah gitunya, diurusin makan apa, dah ya nyanyi dah, ya diajar gitu, ya, nah beginilah ya, jangan tuh, ya itu nggak termasuk orang apa tuh. Ya anak yang begitu nggak termasuk orang yang berbakti pada orang tua itu, ya termasuk orang yang ya durhaka, ya gitu, ya nggak mau ngurus tuh, ya Allah kan wain, ya kalau wain kan ke kibaro ahaduhuma fala ya takul lahuma upi wala tanharhuma wa kul lahuma kaulan karima kan gitu ya. Kalau dulu kan gitu ya, kalau kedua orang tua kita tuh udah kibaro ahadihima ya, gitu keduanya tuh udah tua atau salah satunya ya gitu kan, wala takul lahuma ufin tuh ya, jangan kamu berkata-kata kasar ya. Nah ya, nah termasuk ya kita termasuk tuh ya satu perbuatan yang ini ya itulah ya nyingkirin orang tua, jauhin ya daripada ya didikan asuhan itu ya. Nah itu ya, jadi nggak boleh tuh ya pala hadonata likafirin ala muslimin. Jadi orang kafir tuh ya gitu nggak boleh merawat ya gitu orang muslim gitu ya, urusin dah ya biar apalagi udah tua, udah sakitan, udah ngapa urusin dah ya orang tua kita ya biar sampai kalau dia mati meninggal dalam keadaan ya di pangkuan dia apa anaknya yang muslim yang apa ya begitu yang cakep kan, itu harapan orang tua kan ya, masih ditaruh di panti jompo ya yang Kristen yang apa Katolik ya gitu ya, pengurusnya ya udah matinya begitu dan gitu ya. Wa ayyakuna adlan, dan syaratnya lagi ya yang ngurus tuh orang yang adil. Pala hadonata lifasikin, nggak boleh tuh ya merawat orang fasik. Ya, artinya orang yang ya fasik nggak boleh ngerawat baik laki wafasikotin dan perempuan yang fasik gitu. Wa minal fasikoti, masuk bilangan yang fasik nih tarikatus sholah. Pala hadonata laha, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat termasuk orang fasik ya, karena fardu ain kan. Itunya orang yang meninggalkan suatu kerjaan yang wajib ya, itu atau juga mengerjakan suatu larangan yang haram, nah itu berarti dia fasik gitu ya. Hanya orang yang nggak bayang nggak ngapa ya jangan disuruh ngerawat ya, kita anak kita gitu umpama ya kita sibuk kan gitu ya untuk apa kerja ngapa, nah suruh perawatnya orang nggak sembahyang nggak ngapa, nanti tuh anak gimana ngikutin ya, ikutin perawat itu. Hanya sekarang banyak anak lebih dekat sama si perawat kan ya, sama itu kan membantu daripada orang orang tuanya sibuk kan, pergi pagi pulang sore pergi ya ketemu gitu. Nah perawat tiap hari gitu ya, tuh ya ngajarin sembahyang nggak ngapun tuh anak ya, nah ya repot tuh ya. Nah itu ya, jadi nggak boleh tuh ya orang yang adil mestinya, jangan orang yang fasik nih gitu ya. Wa ayyakuna mukiman, dan syaratnya lagi yang rawat ini orangnya mukim. Ya, pala hadonata lil musafiri, nggak boleh ngerawat orangnya yang musafir. Itu sapara hajatin
li khotoris safari, ya sekalipun tuh saparnya sapar hajat, artinya pergiannya tuh pergi yang ada hajat, tapi itu mengkhawatirkan dalam ya saparnya, ya dalam perjalanan musafirnya. Jadi yang rawat ini mestinya orangnya nggak kemana-mana, mukim gitu. Nah kalau dia jalan mulu ngayap, gitu ya, tinggal jalan. Nah tuh anak kan jadi ya mengkhawatirkan gitu ya, dan juga yang musafir juga nanti bisa jadi kita kan khawatir bahaya apa kagak kan gitu ya. Nah wayakunul mahdunu ma'al mukimi hatta yarji al musafiru, maka jadilah ya kalau sekiranya saparnya nih yang membawa ya kebahaya, ya maka yang yang dia adanya dirawat itu bersama orang yang mukim gitu, hatta yarji'al musafiru, sehingga kembali ya orang musafir tadi. Jadi kalau yang musafir ini kan yang rawat tadi, nah dia pergi ya gitu kan, musafirnya ada kekhawatiran ya timbul bahaya, umpama lagi apa gelombang kan gitu ya, lagi apa ada cuaca apa gitu kan yang bahaya dikhawatirkan. Nah maka anak yang didik itu harus dia titip kepada yang ya orang yang mukim, jadi nggak dibawa ya untuk musafir ya, karena dikhawatirkan nanti ngikut bahaya kan ya tuh ya. Anun ya ma'al mukim tuh hatta yarji'al musafiru, sehingga kembali ya musafir tadi. Wa iza arada ahadul abawaini saparo ya gitu, saparo naklatin min baladin ila baladin fal abu aula minal ummi bihadanatihi gitu ya. Apabila berkehendak salah seorang daripada ibu bapaknya nih dari anak ya tadi, abaknya ibunya ya gitu mau sapara naklatin, yaitu mau sapir yang pindah ya, artinya pindah rumah gitu ya, mau pindah min baladin ila baladin, pergi dari satu kota ke kota yang lain, pindah dah ya, dari Jakarta mau ke Bandung mau gitu. Nah ya, nah ini abah ya salah seorang daripada orang tuanya anak mau pindah. Nah anak kemana nih? Siapa yang didik? Gitu ya, ini anak. Nah pal abu aula minal ummi, maka bapak lah yang lebih utama untuk merawat nih anak. Gitu ya. Jadi kalau anak nih ada itu ya, jadi baca abahnya ibunya bisa kan gitu. Nah abahnya mau pindah pulang kampung atau kemana, nah jadi anaknya tuh harus ikut bapak yang bawa gitu ya. Nah gitu ya. Nah, gitu lebih utama tuh bapak daripada ibu, bihada natihi dengan merawatnya gitu ya gitu. Payan zi'uhu minha, maka si bapak cabut tuh anaknya tuh ya dari si ibu, rawatan ibu. Kenapa ya diutamakan bapak tuh bukannya ibu? Ke di sini hifzon lin nasabi, yaitu karena menjaga keturunan gitu ya. Karena takut ntar kalau dia sama ibunya lupa tuh anak-anak masih kecil ya, ntar abahnya siapa ya, ibunya nggak bilangin, bingung ya siapa binnya kan gitu ya. Nah ya lari kepada bapak ya, karena kalau Islam itu yang diutamakan bapak turunan ya, bukan ibu gitu ya. Kalau kita ini orang Islam ya, lihat ke atas tuh bapak ya, nasab gitu ya. Nah hifzon di nasab itu karena menjaga keturunan tuh. Nah uami selul abi baki yatul asobah, seperti bapak juga seluruh daripada asobahnya nih ya, asobah artinya dari keturunan bapak dah tuh atas tuh gitu ya. Kalau ada kakek terus kalau enggak ya ke bawah saudara dari bapak dah tuh ya gitu, saudara bapak gitu. Nah kalau ada saudaranya dia tuh dari anak ini saudara dah tuh ya.
anak lagi satu ya itu ya itu asobahnya itu in aminat torik jika perjalanannya itu aman ya wal maqsadu dan juga tujuannya. Wa illa kalau enggak aman, enggak bagus tujuannya tuh fal muqimu aula. Maka yang diem tuh yang enggak musafir, enggak pindah itu lebih utama. Tadi ibunya enggak sini. Nah, ya, bapaknya mau pergi pulang kan gitu, tapi dikhawatirkan di sana kan gitu ya. Nah, maka ibunya dah ya lebih itu yang mukim lebih utama katanya. Nah, ya. Wa antakuna ummul mahduni khaliyatan minaz zauji dan syaratnya lagi ya yang mendidik ini ibu ya yang mendidik anak ini yang merawat anak ini kosong ya minaz zauji artinya enggak punya suami itu ya. Jadi kalau ibu tuh ya yang merawat tuh nih macam bapaknya meninggal kan umpama ya kan anak tuh lari kepada siapa ya, itu kan ya nah kalau apa ya artinya kan kalau kita nih ya kalau bapak meninggal ya anak kan lari kepada ya kalau ada kakeknya kan lari yang urus nih kan gitu ya atau juga ya ngatas lagi atau juga ya ke bawah ya saudara-saudaranya atau juga ya tadi itu asobahnya dah ya ke samping gitu. Nah kalau ibunya yang mau ngerawat nah syaratnya ibunya itu nggak ada suaminya nggak kawin lagi. Nah ya kalau dikawin lagi, nah itu anak ya diambil gitu ya nggak dikasih dirawat gitu ya. Nah gitu ya nggak boleh tuh syaratnya tuh nggak ada zaujun laisa lahu hakun tuh ya khaliyatan minaz zauji laisa lahu hakun fil hadana. Ya kalau ibunya tuh punya suami dia itu nggak ada hak untuk ya hadonat tuh untuk mendidiknya kerawatnya ka'ajnabiyin sama seperti orang lain. Fa iza tazawwajat bihi walau qabla duhuli fala hadonata laha. Kalau si ibu tuh nikah kawin gitu sekalipun belum duhul baru nikah doangan tetap tuh anak katanya fala hadonata laha enggak ada hak buat ibu itu untuk ya mengasuhnya untuk merawatnya. Gitu. Wa in radiya zauju sekalipun suaminya tuh redho ya suaminya tuh nggak apa-apa dah biarin ada anaknya ya nyaknya emang gue mau ya anaknya juga iya gitu iya sekalian dah gitu ya gitu ya nah tetap tuh kagak nggak ya dalam agama gitu tuh ya sekalipun tuh belum duhul ya gitu ya menyampur nah ya suami juga redho gitu ada anaknya nggak apa-apa gitu tapi tetap nggak ada hak dia untuk ya mendidik pengasuh tuh nah gitu ya indradiyatuhu bidukhulil waladi darahu dengan masuk datangnya anak kepada rumahnya dia suami itu kenapa li'annaha masghulatun anhu bihaqi zauji. Di sini ibu tuh nggak dikasih untuk ngerawat anak karena ibunya nanti dia itu sibuk untuk mengurus hak suami. Ya, gitu. Ya, kan ibu kan gitu. Dia punya suami. Nah, berhak untuk ya ngurus suaminya. Nah, kalau ada anaknya nanti dia ngurusin anaknya mulu. Ya, ngurusin anaknya. Gitu, ya. Itu ya orang kita sih biasanya memang ya sama anak emang mau ibu aja ibu juga ada gitu ya nggak laku gitu ya gitu cari dah ya laki gitu padahal kagak dikasih ya kenapa ya seorang ya perempuan seorang istri ya perempuan kalau dia udah punya suami ya berarti kan hak kewajibannya ada di pada suami semua itu merawat suami ya gitu ya nggak boleh yang lain ya karena udah kewajiban dia tuh nggak boleh kemana-mana nggak apa kan gitu ya karena kewajiban suami lebih penting daripada ya yang lain-lainnya tuh ya itu selain daripada kewajiban pada Allah udah ya kalau dia mau nikah lagi punya anak yang belum masih diasuh dia serahkan dulu tuh sama
Orang Iya, serahin dah sama kakeknya sama apanya gitu. ada bapaknya. Iya, kalau nggak ada bapaknya, kalau ada bapaknya sama bapaknya serahin. Nih, iya, dia karena di mau nikah lagi kan, perempuan. Lu enak kayaknya. Iya, kalau kita begitu. Iya, kalau kita begitu. Iya, kalau kita tuh enak, lu mau kawin lagi. Iya, anak serahin, yoga. Gitu. Ya padahal mah kewajiban dia lah, kan kasih nafkah, ngapa kan semua siapa? Ya kan bapak, ya kalau bercerai itu kan, ya suami istri bercerai, nah itu kan nanti nafkah kemana kan larinya ke mana? Ke bapak kan, ya itu. Nah meskipun tuh mati juga kan, ya suami mati nih, anak kan gitu. Nah itu yang tanggung jawab siapa? Masih ada kakeknya, gitu. Ya bukan ibunya bukan. Nah kalau ibunya kalau nggak ada, ya kalau nggak ada tuh nggak ada kakeknya, nggak ada pamannya, encik uaknya tuh saudara daripada ya abahnya, nah baru ibunya, gitu ya. Nah kalau masih ada dia tuh tanggung jawab, gitu. Kamu gitu san. Hah? Kalian tetangga buat Apa? tega amat lu. Ih. Kalau kamu gitu tega amat lu mau kawin lagi. Iya, anaknya dibawa anaknya gitu, ada dikasih abahnya. Kalau enak-enakan loh. Kayak gitu. Ya, karena kita nggak apa, ya nggak pakai perhatian, pakai agama gitu, ya pakai perasaan. Ya, kalau kita kan pakai perasaan, ya karena kerahiman, ya kasih sayang tuh anak itu, ya, ya gitu. Padahal kan untuk hak gitu, ya. Iya. Nah kalau nanti ngasih nafkahnya aja kagak kan. Iya, ngirimin nafkahnya kagak kan gitu tuh anak. Iya, gawat itu. Atau juga ada kakeknya, bapaknya mati gitu, kakeknya masih bodoh aja. Iya, ada ibunya dasaran kan gitu. Ya. Nah, padahal tuh anaknya ada cucu dia kan gitu, yang berhak gitu. Yang lebih kuat. Nah iya, kalau umpama tuh anak cucu perempuan kan, ya kalau di mau nikah siapa yang larinya? Ya, kan larinya kepada apa tuh? Ya, kepada kakek, kalau ada kakeknya. Kalau nggak ada kakek kan ada uaknya umpama gitu. Ya, ada uaknya, ada enciknya gitu, ada saudara dah kan gitu. Kalau masih saudaranya udah gede-gede gitu, dan gitu. Nah kalau kecil kan semua ditanggung oleh gituannya apa kakeknya. Nah ya kakeknya nggak ada. Nah enciknya tuh uaknya yang urus. Hanya kalau umpama tuh anak tuh punya harta, ya larinya kan ke sono. Ya, umpama gitu, bapaknya meninggal, bapaknya banyak punya harta kan. Nah kan dibagi warisan. Ya, nanti kan ibunya bagi warisan tuh, bagi warisan ibu apa? Ya, nah, ya 1/8. Karena punya anak, ya udah. Nah sisinya anak. Ya, umpama ada anak laki, anak perempuan. Nah nanti itu anak yang kecil siapa yang urus? Ya itu siapa walinya. Gitu. Oh, kita kan enggak nungguin ntar udah gede, Cid. Iya, ntar udah gede. Nah, akhirnya ibunya kan yang rawat. Gitu. Ya, ibunya dah yang rawat dah, biarin dah enciknya uaknya kagak apa, enggak ngurusin. Gitu. Nah, akhirnya kan lama-lama kan ya diurusin dah semua pamer apa, ya nungguin ntar lo dipecah-pecah lo di apa. Nah, akhirnya keburu apa. Ya udah habis. Ya gitu. Ya, jadi dalam warisan nggak boleh begitu. Jadi begitu mayit tuh meninggal, ya udah, bapak meninggal, udah bagi udah. Nah ini anak kecil yang masih ini kita nungguin ntar kalau ada lu udah gede. Iya, kan gitu. Ya, nyabangnya udah minta gitu. Ya, gitu sama ibunya, udah bagi-bagi dah deh gitu. Ntar kalau ada lu udah udah gede, itu udah gede ntar udah sekolah, udah kuliah keluar keburu mati tuh. Gitu. Nah ini gak ketahuan kan kalau gitu. Itu kan bisa jadi zolim kan. Ya zolimnya mana? Nah itu hak orang dimakan. Ya kan itu hak ada semua gitu. Ya, di warisan. Berarti kan mempunyai apa tuh? Ya, mempunyai ya hak semua kan. Ya, ibunya ada haknya situ kan. Nah, anak-anaknya kan punya hak. Nah, kadang dikuasain semua umpama ibunya dah. Ya, makan begitu aja. Ya, ada yang minta diomelin. Gitu. Ya, nggak kasih. Nah, itu kan jadi zolim, makan. Nah, orang coba kalau udah dibagikan, oh ketahuan kalau dibagi, ini bagian lo sekian, ini sekian, nah bagian yang kecil siapa yang mengurus? Oh ya, apakah ibunya mengurus? Kan ketahuan jadinya. Jadi bagian ibu udah ketahuan sekian, nah bagian ini anaknya yang apa tuh, yang kecil, ya, ibunya ngurus, ya itu, umpama ada kontrakan, ada apa kan gitu nanti kan. Nah jadi kan dia buat biaya di sekolah, di apa, dimakan apa semua kan dari situ. Jadi nggak makan ya rame-rame. Kalau ini kan gitu, kalau nggak dibagi begitu jadi apa? Dan seorang doangan.
Itu ya, seorang doa kan ntar, yang lain iya enggak kan, dia aja bengong aja, dia mau minta, diomelin sama nyaknya. Iya, minta, ngomelin, gitu, ya tungguin, nah gitu, kesel. Akhirnya kan oleh sih, coba kalau udah dibagi tahu aneh, nih gitu ya. Terus si orang gitu begitu biasanya, ya kalau bapaknya meninggal punya harta gitu, ntar tungguin dulu, ya adiknya biar udah gede gitu, ya udah gede apa, ya agama nggak mau begitu, nggak boleh kan itu kan hak, ya dia hak, jangan sampai makan hak orang masing-masing. Jadi mana ya udah kalau udah begitu kan udah punya masing-masing, ini punya dia, punya dia, punya dia gitu, ya emaknya takut kurang banyak, ya jadi kan dikuasain, ya biasanya kan emaknya kan gitu kan, udah banyak nih banyak gitu dikuasain dia semua kan, itu ya kalau udah dibagi-bagi kan dikit dia. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau udah dibagi begitu tinggal anak kan nanti kan. Iya bisa ada kerahimannya sama ibu apa kan. Ya dibagi dikasih kan gitu. Cakep jadinya kan. Ya makan ya harta orang lain gitu ya. Tuh ya. Nah, itu ya jadi ya untuk apa ya hadonah ya seperti itu juga gitu ya. Jadi jangan sampai nih ya, jadi kalau ibu tuh udah mau nikah gitu, ibunya nikah, nah tuh anak lari kepada ya bapak datu gitu ya. Nah kalau bapaknya kagak ya tadi kan ada saudara ada apa tuh dari asobahnya dah sono gitu. Jadi ibu udah nggak ada hak untuk mendidik untuk ngerawat gitu ya, ngasuh gitu ya. Nah, itu ya sekalipun tuh katanya wa in radiyat tuh zauju katanya biduhulil walad darahu. Ya, kenapa? Karena ibu itu sibuk dengan hak suami, gitu ya. Ibu tuh ya berhak untuk ya ngurus suaminya, ya. Nah, begitu kan, ngelayanin apa semua. Nah, kalau ada anak nanti dia bakal jadi ya ngurusin anak, gitu ya. Wa in tazawwajat biman lahu hakun fil hadanati, kalau si ibu ini nikah ya dikawin lagi orang yang mempunyai hak untuk ngerawat tuh anak ya ka'amitipli ya seperti pamannya si anak ini yang naik ranjang turun ranjang lah gitu ya jadi kan si abahnya si anak ini meninggal, nah ibunya mau kawin lagi sama saudaranya ya suaminya, nah itu kan pamannya tuh ya paman daripada anak ya gitu amil ya tipli itu ya jadi enciknya atau waknya itu naik ranjang atau turun ranjang gitu ya gitu naik ke atas gitu ke abangnya atau turun ke adeknya gitu kan itu au ghairihi atau yang lainnya tuh miman lahul hadanatu, tapi ada orang yang mempunyai hak untuk merawat lam tabetul hadanatuha, maka si ibu tuh enggak batal ya dipunya rawatannya ya karena suaminya itu termasuk orang yang ada hak untuk ngerawat tuh anak itu juga gitu ya. Itu tadi kan kalau ibu nih menikah berarti kan ibu nggak punya hak untuk ngerawat gitu. Nah ini karena ibunya menikah kepada pamannya nih anak ya, nah pamannya anak ini kan berhak untuk ngerawat, nah dia nikahnya sama dia gitu. Nah berarti itu ibu tetap masih punya, kenapa ngumpul sama dia kan situ gitu ya, jadi enggak tuh ya, jadi enggak hilang tuh kita ya kata tuh lam tabdul hadanatuha in radiya zauju biha, ini juga kalau ya si suami juga redok tuh itu ya biar kata enciknya juga nuanya gue gua ngurusin ya kasih yang lain lagi dia ogah ngurusin itu ponakannya gitu ya. Nah itu ya dari pihak wa in aba pala hadonata, kalau tuh si suami nggak mau maka nggak ada hak tuh si ibu untuk ya merawat ya gitu. Wa alla yakunal mahdunu mumayyizan, dan syaratnya yang dirawat ini bahwa yang dirawat nih ya yang diurus itu ya apa tuh belum mumayyiz gitu ya
Nah, ya, jadi belum mumayyiz, masih kecil. Kalau udah mumayyiz tuh gitu. Bayan yakula wa yasroba wahda. Yang dikata mumayyiz itu yaitu anak yang mumayyiz ini udah bisa makan sendiri, minum sendiri, wahda, wayanamu tidur sendiri, wayastanji ya istinja tuh ya, wahdah tuh sendiri gitu. Nah, itu namanya udah mumayyiz tuh anak. Ya udah bisa dah ya, dimandi, dinyuci, ini apa tidur apa semua tuh udah nggak diurusin ya sama itu. Nah itu yang begitu ya udah nggak perlu hadonah yang begitu ya, nggak perlu dirawat lagi karena dia udah bisa ya, bisa kebersihan udah tahu dia udah bersih udah tahu. Ya, iya udah bisa ini diri dah ngurus dirinya gitu. Nah itu udah nggak ada hadonah yang gitu ya. Hanya kalau anak yang sebegitu nanti dia kalau ibu bapaknya berpisah atau ngapa nanti tinggal pilih dia mau ngikut siapa gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak ada hak kali bapak ngurus-ngurus ya karena anak udah bisa sendiri sama ibu udah nggak perlu gitu. Nah dia tinggal pilih mau kemana gitu. Mau ikut abah apa mau ikut nyak gitu ibunya gitu ya. Ya paling kan yang dipilih yang banyakkan duitnya ya. Itu ya ibunya banyakkan duit jangan ikutin ibu aja dah abah kalau bagi duit mulu gitu atau abah punya duit juga manggunya kenapa aja dah gitu ya. Nah artinya nah wa illa pala hadonata ya kalau nggak udah begitu tuh artinya udah bisa tuh apa semua nggak ada hadonah wal yukhayyiru kalau udah seperti itu udah mumayyiz yukhayyiru suruh dia milih baina abawaihi ya antara kedua orang tuanya fa ayyuhuma ihtara salima ilai yang mana di antara keduanya dia pilih maka serahkan kepadanya ya karena udah mumayyiz tanya dah mau mana mau abah mau ikut abah ikut ya gitu ya nah, tinggal pilih dah tuh gitu. Nah wa innama yukhayyiru bainahuma hanya saja ya dipilih antara keduanya haisukana sholihaini lil hadanati yang sekiranya disuruh pilih nih yang sekiranya keduanya nih ibu bapaknya itu ada kemaslahatannya artinya cocok buat dia ngurus jadi ibunya juga bisa bapaknya juga bisa ngurus itu ya nah gitu ada nah bi ayyaku nafihima jami usurutiha al-mazkura dan bahwa keduanya itu memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang tersebut gitu ya bapak dan ibu sama wa illa kalau enggak memenuhi persyaratan fa indasalihi minhuma laha maka yang lebih cocok bagi keduanya dah kalau ya enggak memenuhi syarat jadi yang cocok dah sama keduanya yang lamanya nih gitu ya apa ibu apa bapak gitu ya ya minimal lah wa ini rohuma kalau keduanya semua mau ya abahnya mau ngurus ibunya juga mau ngurus berebut gitu ya kalau sekarang kan begitu kan tuh di dalam apa kalau dia dengar berita kan dalam perceraian kan berebut tanah kan. Iya, terus kan gitu, abahnya mau, anaknya abahnya mau kan gitu, ya, abahnya mau. Nah kalau jam begitu katanya di sini, aqra'u bainahuma, kocok dah, ya diundi gitu, ya aqra', ya kocok gitu, ya mana nih, ntar yang keluar siapa, nah dia dah, ya, tuh ya. Jadi pilihan-pilihan kalau di dalam agama nih, kalau ada begini-begini, ya suruhnya kocok. Gitu ya gitu ya nah ya suruh kocok aja gitu ya kocok ini adalah sunnah dari dulu itu gitu ya dari Nabi Yunus ya waktu diceburin dikocok kan cocok nih siapa nih ki kapal oleng nih begini ini kata nakodanya nih biasanya ada orang yang maksiat nih so gini siapa nih orang segitu kapal banyak kan penuh orangnya ya masa tunjuk-tunjuk satu-satu kan nggak bisa kan. Nah, gitu. Nah akhirnya ya diundi nama daftar orang yang ada di situ oke ntar udah sepakat diumumin yang namanya keluar kita ceburin itu ya supaya apa selamatin
ya kapal yang lain kan gitu. Nah itu kan kocok-kocok gitu kan. Giliran dikocok keluar Nabi Yunus kan gitu. Ya, nah semua kan jamaah bilang nggak mungkin Nabi. Ya, agak salah dimasukin lagi, cok lagi 2 kali masih kali lagi ya. Kalau mau sekali lagi dia yang keluar mau nggak mau dah mau Nabi gitu kan. Nah itu kok lagi begitu 3 kali keluar dia juga ya udah lemparin kan gitu. Ya, Yunus tuh ya karena dia apa tuh ya dia lari dari ya perintah Allah tuh ya gitu. Nah, cocok kan gitu ya. Nabi Zakaria kan ya ngurus Siti Maryam pada berebut ya. Nah ibunya Nabi Isa ya untuk ngurusnya. Nah kan gitu tuh kan Hadona ini ya kipalah ya wakaf palaha Zakaria kan gitu ya untuk ngurus nih Siti Maryam. Siapa nih yang ngurus? Padahal kan semua empinya pada berebut tuh ya mau. Nah ini kan dikocok ya gitu kocok kan. Nah ya keluar Nabi Zakaria ya Nabi Zakaria yang ngurus Siti Maryam tuh ibunya Nabi Isa gitu ya. Nah kita Rasulullah gitu juga. Rasulullah tuh istrinya banyak ada 9 kan gitu. Waktu dia mau pergi musafir Rasulullah mau perang mau ngapa istrinya yang mana nggak pengen tunjuk gitu kan. Lu aja dah ya ngikut gua ya lu gitu lusa kagak kocok tuh ya kocok itu siapa yang keluar nah, dia yang ikut. Nanti udah hak dia kalau memang dia nggak mau ya boleh dikasih orang lain itu ya. Jadi nggak main tunjuk itu ya itu kan umpama ya yang keluar nih siapa nih Siti Salma umpama istri Nabi itu. Nah dia udah tua ya nggak bisa nemenin Rasulullah dalam peperangan apa semua kan udah tua. Nah bisa dikasihkan pada yang muda Siti Aisyah ya atau siapa kan gitu ya. Nah itulah semua gitu ya. Jadi pakai kalau dalam Islam tuh ya kocokannya undian begini adalah sunnah ya dari dulu tuh ya bukannya baru gitu ya. Nah ya jadi supaya jadi nggak ada main apa tuh ya main tunjuk-tunjuk aja. Nah ya jadi di apa tuh disuruh untuk keadilan kan jadi adil kan kalau begitu ya gitu ya dah gitu ya. Nah tuh ya. Nah tuh ya jadi itu akra'uhuma tuh ya. Jadi kalau keduanya tuh mau ya gitu akra' bainahuma wasa 55 kharajat qur'atuhu diserahkan kepada orang yang keluar kocokannya itu namanya ya undiannya kocok nah keluar nah serahin dah dia tuh. Nah ya walau lam yahtar wahidan minhuma fal ummu aula. Kalau nih anak nih yang diasuh ya nggak milih disuruh pilih mau ikut abah mau ikut emak gitu dia nggak milih dia diam aja. Nah maka katanya siapa tuh pal ummu aula maka ibu lah yang lebih utama gitu. Kenapa li'anna lahada natalaha ya gitu karena ada asuhan pada ibu gitu ya walam yahtar ya ghairaha dan dia tuh anak nggak milih yang lainnya gitu selain daripada ibu gitu ya. Jadi suruh pilih kan mau mabak ibu nah dia kagak ya nggak mau gitu nggak milih diem aja. Nah ya kasih lari kepada ibu dah karena ibu punya hak ya untuk ngurus ngawat gitu ya. Ya itu ya. Wa idza tara zakara ya abahu ya apabila memilih tuh ya yang laki-laki ya bapaknya lam ya menakhu ya ziyadata ummihi ya apabila tuh memilih tuh laki-laki bapaknya nah itu jangan mencegah ya itu ya oleh akan ibunya untuk datang berkunjung padanya ya. Jadi kalau tuh anak nih yang dibuat ya, ini apa yang dipilih bapaknya kan gitu. Nah itu nggak boleh dilarang ya bahwa nggak boleh datang ya untuk ketemuin ya anaknya dipengen ketemu anaknya asik gitu ya.
Nah, gitu ya. Lam yarata ummihi itu ya nggak boleh dia apa tuh mencegah untuk ya ngunjungin ibunya tuh gitu. Wa huwa aula minha, maka itu yang lebih utama bagi si ibu tuh gitu. Bil khuruji untuk keluar gitu ya. Untuk unjungin tuh gitu ya, ngeliatin anaknya gitu. Li'annahu laisa bi auratin, karena itu nggak termasuk aurat ya. Jadi kalau si ibu tuh pergi datang kepada ya apa tuh ya mau nunjungin anaknya, mau ngeliatin anaknya gitu, anaknya diasuh oleh bapaknya gitu kan. Nah jadi ibunya mau datang seneng ngeliatin tuh anaknya, dikasih, jangan dilarang, nggak boleh kita larang, nggak boleh lu datang ya temuin tuh anaknya, kan ada juga yang begitu kan. Iya tuh dalam pengadilan kita sekarang ya dilarang, udah nggak boleh, buatnya bapaknya putus nggak boleh, atau abahnya apa gitu ya, emaknya nggak boleh juga itu ya. Agama nggak begitu, nggak boleh, karena kita termasuk kalau begitu memutusin nasab dia, putusin silaturahim, nggak boleh itu termasuk orang yang qati'ur rahim tuh ya, mutusin begitu ya haram ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin tuh ya, nggak akan masuk surga orang yang mutusin silaturahim ya, atau juga yang memberikan nasab kepada orang lain, nggak boleh itu ya, karena dikesal sama abahnya ya. Nah jadi anaknya dinasabin kepada yang lain itu, dikawin lagi ya. Nah ya, itu dikasih nasabnya bapaknya yang baru yang nggak tahu ya, nggak boleh itu ya gitu ya. Nah haram hukumnya gitu ya. Ini sekarang kasus begini banyak banget. Iya. Kayak saya kayak sekian sekarang aja. Kebetulannya anak asuh. Iya. Nah, jadi bukan bapaknya, bukan ini, tapi pamannya yang ambil. Iya. Terus kalau kemarin saya mau berubah nih, anak saya jadi bin saya. Iya. Aku perempuan. Saya jangan Pak, nggak boleh, saya bilang gitu, nanti di pernikahan gimana, saya bilang jangan. Iya buat nama gitu. Iya di nama di mau ganti. Mau tukar ya. Tukar, Iya. termasuk kakaknya mau dirubah. Iya. Jadi dia mau pakai bin dia dah. Iya, bin yang baru. Jadi paman. Iya pamannya. Iya meskipun pamannya kan bukan bapak ya. Iya bukan bapak. Iya. Yang adopsi. Hah? Banyak nih saat yang. Iya, karena kan gitu, ambilnya adopsi itu, yang ngambil anak lu gitu kan rawat yang udah ya udah ada tanda tangan dah gitu kan, ya yang baru lahir, ya apa, nggak boleh, haram itu kalau kita tukar begitu berarti kan kita jadi apa tuh, ya itu mutusin, iya nasab, ya itu tuh dalam hadis kan dari hadis lain manin tasabali ghairi abihi itu. Ya, orang yang membuat nyasab bukan kepada bapaknya itu, ya bau surga aja nggak dapat. Kasih. Ya. Meskipun buat nafkah. Hah? Meskipun buat nafkah, iya. Iya mas. Maksudnya gini, ini tadi dia diasuh uangnya katakanlah. Iya. Bapaknya masih ada, tapi ini karena uangnya katakanlah pegawai untuk mendapatkan katakanlah bagian dari itu dinasabin situ. Ya kagak boleh juga ya. Kalau ini mau kasih. Iya. Kalau mau buat itu kan sih, apa? Kalau mau buat apa, nafkah apa ya kasih aja kasih. Lagi kita kan mau ngasuh anak nih, ya kita ngasuh anak kan, gitu berarti kan kita sedekah tuh anak, tetap bapaknya ke sono gitu, ya bapaknya dia, jangan buat kita namanya kita kasih kita apa kan, kita biayain sekolah, makannya apa semua kan, nah itu kan berarti kita udah sedekah di situ, ya biarin aja bahkan. Ya mungkin nanti Allah jadikan itu tinggal itu anak bisa jadi ya apa tuh kan jadi patuh sama kita atau apa. Kalau kita sembunyiin begitu dia tahu kita ini bukan bapaknya, bisa juga kan Allah kasih dia timbul di hatinya kan kesel. Iya meskipun tuh kali bapak aslinya gitu bukannya orang yang mampu, ya bisa juga kan. Begitu dia tahu lah ini bukan ini loh, gitu gue bukan apa ini bukan abang gue ini kan gitu ya, bisa Allah kasih gitu. Ini kan kita aja nanti kan Allah yang ngatur kan gitu, begitu sayang kita ngapa dah kita yang didik ngapa biarin nah itu kan ya pahala yang gitu ya, berapa besar tuh pahalanya untuk kita apa tuh ya sekolahin kita apain tuh anak kan gitu
Ya kan dirhamun anpak tahu fi talabil ilmi khairun min alfi dirhamin fi sabilillah. Nabi kata 1 dirham ya gitu kita infakkan buat orang cari ilmu itu lebih afdal daripada 1000 dirham ya untuk jalan sabilillah, jalan kebaikan yang lain. Ya nilainya tuh. Ya gitu, nah biarin aja kita ongkosin apa gitu. Ya sekolah gitu ya. Ntar Allah yang itu nah bapaknya biarin aja dikenal bapaknya, jangan kita tutupin itu haram kita udah kita keluarin duit juga sorga nggak dapet. Nah di dunia duit kita gitu ya keluarin dan anak ya kita tutupin jangan sampai dia ketahuan sama bapaknya. Nah sorga nggak dapet, kita mati rugi dua-duanya ya, rugi duit juga di dunia nah rugi akhirat gitu ya. Ya jangan ya. Hanya Nabi tuh Ibtalut Tabani kan gitu kan. Itu Nabi kan dulu kan ya kan ngerawat tuh yang Zaid bin ya, apa tuh Zaid bin, apa Harisah ya. Iya Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Sabit kan sekretaris. Ya Zaid bin Harisah kan itu anak asuh. Ya, anak asuhnya Nabi, anak angkat. Ya, Tabani tuh angkat anak. Nah, Nabi ambil tuh, masih keturunan ini dah tuh, ya, dirawat sama Nabi. Nah, begitu gede kan, ya, dikawinin sama si Zainab. Iya, Zainab orang Quraisy, ya, yang turunan daripada Nabi, ya, masih keluarga Nabi. Nah, ya, karena ya si Zainab mau, karena dianggap ini apa, ya, anak angkatnya Rasulullah kan gitu. Nah, tapi begitu dia nikah, karena beda, ya, nasab, gitu. Dia nasab ya kelas atas, ya, orang ningrat. Ya, dia orang bawah. Ya, kan nggak cocok. Ya, gitu, ketahuan. Nah, gitu. Nah, akhirnya Allah jadikan apa perceraian. Ya. Nah, Allah untuk membatalkan daripada anak asuh, ya, jadi anak asuh itu nggak bakal dapat apa tuh warisan kan? Nggak dapat apa semua tuh dari bapak asuhnya. Nah, gitu. Nah, akhirnya Nabi disuruh nikahin sama Zainab, gitu, ya, palamma, ya itu apa tuh ada ayatnya sana kan gitu, ya, nah, ya tuh tatkala tuh si Zaid tuh berpisah sama Zainab, Nabi langsung ya nikahin sama Zainab kan gitu, ya, anak asuhnya. Nah ini dari sini menunjukkan kebatalannya tabani. Nah kalau tuh anaknya tabani nggak apa tuh kan kalau nggak batal kan berarti seorang ini nggak boleh nikah pada anak kan. Ya, istri anak gitu, ya, apa mantu dah gitu, iya. Nah ini kan nggak batalin tuh. Nah jadi Nabi itu tinggalin. Hanya kita kalau ya masalah begini ya udah, emang Allah udah kasih itu nggak ada tuh anak angkat dapat warisan, dapat ini kagak gitu, ya, anak angkat gitu, ya, biasa aja jadi orang lain gitu, ya. Nah itu nah. Kalau kita lihat kan ada yang ngikutin sama yang dibuka, akhirnya tuh anak malah lebih ingat kepada orang tua yang terbuka. Ya iya. Terima kasih dia diurusin di apa. Ya iya lebih. Kan kebanyakan kita ketakutan karena kita merasa udah banyak keluarin duit kan, udah didik dari kecil apa sekolahin dah gitu ya, dah gitu kan kita mau diam-diam aja. Nah nyatanya kan Allah kasih, nah itulah Allah kasih kan gitu di hati orang itu kan punya ada sifat apa tuh, sifat ada rahim kan, ada kasih sayang yang sebenarnya kan kepada orang tua menyambungkan orang tua kan. Ada Allah kasih tuh, kita kan punya perasaan tuh, kasih sayang tuh, rahim, ya, gitu. Yang sebenarnya orang tua bukan orang tua, kan lain. Nanya kan yang dia gitu Allah kasih, nanti kan bisa dan diketahuan nih, begitu ditahu nih, dia bukan bapaknya, lah kan gimana, ya, kan bisa jadi kesel juga, gitu. Ya. Kita kan banyak tuh, waktu itu saya belum lama ngurusin, bapaknya nggak mau kasih tahu, iya, nggak boleh, saya bilang gitu. Iya. Ini nanti kalau situ yang ngaduin batal pernikahannya. Nggak jalan, nggak sah. Saya bilang itu. Iya. Saya kasih tahu, bukan gitu saya takut. Enggak, insya Allah enggak. Akhirnya kan gitu. Kasih tahu juga. Nah sudah kasih tahu, ini kamu mohon maaf ya, karena ini mau nikah, saya bisa jelasin gitu. Akhirnya anak perempuan tadinya saya takut banget, jadi nggak mau ngakuin bapaknya. Iya. Bapak angkatnya maksudnya. Iya. Malah sesudah itu tuh anak malah jadi benar-benar tamak. Pak saya mohon maaf Pak kalau saya udah diurusin, kemarin saya ngelawan dulu, saya mohon maaf.
Iya, akhirnya malah jadi Dia cakep kan jadinya. Ya iya kan sadar lihat gitu kan. Jadinya Allah kasih dia punya kesadaran, punya sifat kasih sayang apa kan gitu, berterima kasih syukurnya kan karena dia dididik, diurusin apa kan. Nah, yang sono bapak ini kan bapak aslinya kan. Nah, iya kan di situ diakuin itu. Ya, wah kalau diam-diam akhirnya jadi ribut kan. Jadi tuh anak bisa ya nggak ngakuin apa gitu. Kayaknya jangan dah ya kalau ada anak angkat begitu ya jangan dinein dah ya. Ini jangan diterima kalau dia mau apa tuh, dia mau ganti nama bapak apa gitu ya jangan kita bantuin jangan. Iya, kalau kita bantuin kan kita termasuk ya wala ta'awanu alal ismi wal udwan itu. Kalau kita bantuin kita nanti sarikun di situ. Ya. Iya, sebab kita nih gitu ya minta sama RT apa minta tanda tangan supaya gitu ya sama gurunya minta gitu aja gitu ya. Iya. Ya, meskipun di atas kertas juga lah kan itu bisa diumpama di surat apa tuh sertifikat ijazah kan ya gitu atas nama. Nah itu kan luar jadi terus ya kan namanya bapaknya itu bukan bapaknya yang sebenarnya jadi biarin aja gitu ya apa yang sebenarnya aja gitu. Nah itu ya jadi persyaratannya itu innama yukhairu tuh jadi aqra'u bainahuma gitu walam yamna tuh ya ziaratu ummihi wa huwa aulam ini bina khuruj yanahu laisa bi auratin karena itu enggak termasuk aurah ya karena udah misah tuh ya au ummuhu fa indaha lailan atau juga ibunya tuh ya mau ziarah datang ya gitu fa indaha lailan ya maka ada padanya tuh ya si anak nih ziarah pada ibunya tuh lailan malam hari wa indal abi naharan ya kalau mau ziarah kepada bapaknya di siang hari liya lamahul umurad diniyah ya supaya dia dapat mengetahui urusan-urusan agama wa dunyawiyah dan juga urusan dunia nih ya dilari gitu ya. Nah ya mau datang berkunjung ya kepada ibunya ya atau kepada bapaknya. Nah kalau didatangnya tuh ya gitu ya kepada ibunya ya ada di malam hari. Nah kalau bapaknya di siang hari gitu ya. Nah itu supaya bisa ketahuan dari urusan-urusan nih untuk mengetahui urusan agama urusannya. Awih taratil unsa abaha atau juga anak perempuan nih disuruh pilih dia milih bapaknya gitu ya unsa nih abaha mana aha min ziyarati ummiha. Nah maka si bapak nih larang tuh anaknya untuk berkunjung kepada ibunya. Kenapa lita'al lupisianati karena ya kasih sayangnya untuk menjaga dirinya wa adamil buruzi dan nggak boleh keluar ya nampak kalau anak perempuan kan kalau anak laki kan nggak apa-apa dia keluar mau malam siang laki nggak apa-apa kan nah kalau anak perempuan ya nah boleh tuh bapak ya larang gitu umpama dia milih kepada abaknya nah gitu kan anak perempuan nih kamu mau ikut mana nih ikut abak apa ikut nyak gitu ya nah anak perempuan itu bilang ikut abak aja dah gitu nah kalau ikut abak nggak boleh ya datang ke rumah ibu gitu ya gitu nah kenapa tuh larang begitu nah ini karena untuk menjaga katanya tuh ya nah gitu ya untuk lisianati itu untuk ditalipi si anak karena untuk menjaga daripada pemeliharaannya dan tidak boleh keluar gitu wal ummu aula minha bil khuruji. Nah kalau si anak tuh nggak dikasih itu maka ibunya lah yang lebih utama keluar li ziyaratiha untuk ngunjungin anaknya nih gitu ya jadi jangan kasih anak gitu yang keluar ya nah jadi ibunya aja yang datang gitu ya. Nah wa iza marido ya pahiya aula apabila nih anak sakit ya nah maka ibunya lah yang lebih utama ya bitamri dihima ya dengan penyakit keduanya nih indahu ya ada di sisinya li'annaha ahda ilaihi karena ibu tuh lebih ya bisa untuk memberikan petunjuk padanya wa asfaqa alaihima dan juga ya lebih kasih sayang kepada keduanya nih
Ya, ini anak laki sama perempuan nih. In radiya bihil abu, kalau bapaknya juga redo, ya. Jadi kalau anak nih sakit, nah jadi ibunya dah yang rawat gitu ya, karena ibu kan lebih apa? Ya kalau kita lebih sabaran dah. Ya, ngurusin orang sakit kan. Iya, nah kalau abak kan ya saya domelin mulu. Gitu. Ya, abak kan kurang sabaran ngurusin gitu. Ya domelin mulu sih dah. Minum es mulu sih lo. Gitu. Ya, ngayap mulu gitu. Bukannya diobatin. Itu domelin. Kalau ibunya kan enggak kan. Ya hasilnya gitu. Ibu lain dah kasih sayangnya. Ya, gitu. Nya abaknya tuh ya, ibunya dah kalau anak nih, ya, yang laki sakit, yang perempuan sakit, keduanya sakit. Nah, maka ibunya dah ya lebih utama tuh in radiyal bihil ab ya. Kalau bapaknya redok. Wa illa kalau enggak redok, fa indaha ya, maka ada di sisinya. Ya, tuh anak tuh ada wa yauduhuma dan dia menjenguknya keduanya tuh. Wayah tariru fi halataini ya minal khulwatil muharramati, dan dia menjaga daripada khilwat yang diharamin ya, karena kalau tuh ya anaknya sakit itu, nah sekarang ya si bapak ada ditinggal di rumah bapak ya kan gitu, nggak boleh dibawa sama ibu, nah kan ibunya yang datang, nah ini harus dijaga ya, jangan sampai ntar abahnya menyaknya ngobrol lagi berdua. Khilwat ini jaga untuk kekhilwatan berduanya, jangan sampai gitu ya, tadi ketemu lagi. Iya repot lagi dah tuh ya, jadi nggak boleh, jangan sampai terjadi tuh khilwat keduanya gitu ya, anaknya sakit, nah di situ di nginep dah. Repot. Iya, yang itu. Ya kalau dibalik lagi sih masih mending kan. Kalau didiam-diam kan repot. Gitu. Ya, dia gitu lihat itu ya. Nah, ya lebih ya apa tuh ya di sana ya jaga tuh ya daripada ya khilwat tuh al-muharramah. Wa iza lam yakunil abu maujudan, kalau si bapak enggak ada nih. Ya. Nah, khayyarul walad bainal jaddi wal ummi. Nah, maka anak disuruh pilih. Ya, bapaknya enggak ada. Nah, nanti anak disuruh pilih antara ya apa tuh? Antara kakeknya atau dengan ibunya. Yang rawat tuh. Wa kadza yaqa'u tahiru bainal ummi wal akhi wa ibnihi, dan begitu juga terjadi pilihan ya antara pilihan ini antara ibu, saudara ya, bapak gitu kan, bapaknya enggak ada, wa ibnihi dan anaknya nih, anak bapak ya, anak ya daripada ya gitu saudara tuh, wal am dan juga amun ya pamannya, wa ibnihi dan anak pamannya. Inda pakdil jadi kalau kakeknya enggak ada. Jadi kalau bapaknya enggak ada ya gitu. Nah, kalau bukan ada kakeknya. Nah, itu nanti anak disuruh pilih mau ngikut mana, ngikut ibu apa ngikut kakek gitu. Nah, sekarang kalau kakeknya enggak ada, bapaknya udah meninggal kan, kakeknya enggak ada. Nah, yang ada enciknya, waknya gitu, atau anak enciknya misanan. Nah, gitu. Nah, suruh pilih. Nah, gitu antara ngikut ibu sama ngikut ya sanannya gitu, uaknya atau anak uaknya sanannya ya, udah jelas aja anak mau anak sama ibu ya. Nah tuh ya, nah tuh ya suruh pilih tuh gitu, anak ibu al-am wa ibnihi inda pakdil jadi ketika enggak ada kakek. Wa kadza yaqa'u tahir, begitu juga terjadi pilihan lagi bainal abi wal ukhti ya li ghairi abin. Begitu juga terjadi pilihan antara bapak dengan saudara perempuan yang bukan seibu. Ya, bukan sebapak. Ya, li ghairi abi pakot. Ya, bukan si bapak nih. Ya, jadi ada saudara tuh bapaknya yang bukan saudara sebapak, saudara yang lain bapak, saudara seibu. Gitu ya. Nah, bi an kanat sakikotan gitu
ya bahwa dia itu ya bicaranya nggak ada tuh, ada pada saudara yang sakiko, saudara seibu sebapak gitu. Au li umin, atau saudara seibu gitu. Bihilafil lati lil abi, beda kalau bagi si bapak nih. Pala yukhayyiru bainahuma, kalau bagi bapak nggak perlu memilih antara kedua anak nih, bainal abi, antara bapak. Li'annaha lam tadhul fil ummi, karena ini nggak masuk dalam lam tadul ya bil ummi, ini tidak menunjukkan ya dalam ya kasih yang ibu katanya. Ya, artinya kalau emang tuh ada bapak, jadi nggak ada anak tuh dipilih gitu ya, antara ya kakek atau juga saudara dari bapak enggak gitu, karena ada bapak gitu. Wa kaza bainal abi wal khalah, begitu juga antara bapak dengan pamannya nih, enciknya. Kalau khalah saudara dari ibu. Ya, kalau kita di bahasa Arab kalau ya, ami itu saudara dari bapak. Laki perempuan ami sebutnya ya, yang laki biasanya amun, yang perempuan amah gitu ya, itu saudara dari laki. Nah kalau saudara dari perempuan, dari saudara ibu kita dah, itu di laki perempuan disebut kalau kholah, kalau khol laki, kalau kholah perempuan gitu. Jadi saudara ibu kita tuh laki khol gitu, yang perempuan kholah. Kalau nah itu saudara bapak gitu ya, amah gitu ya. Nah, gitu ya antara ya bapak dengan ya apa tuh kholahnya nih. Indah pakdil umi, ketika nggak ada ibunya. Ya, jadi anak pilih mengikut abah atau mengikut enciknya ya. Ada saudara dari ibunya nih. Walahu ba'da itiyari ahadima itiyarul akar, dan balik bagi si anak nih sesudah ada pilihan dari kala keduanya boleh pilihan yang lainnya ya. Wa in takarrara minhu zalika, sekalipun ya berulang-ulang katanya. Li'anna qad yazharu lahul amru ala khilafi ma zannihi, ya, karena sungguhnya bisa nyata tuh suatu masalah ini zahir, suatu masalah ini atas khilaf apa yang kita duga, kita sangka bagus tapi nyatanya enggak gitu ya. Jadi boleh berulang-ulang tuh. Jadi udah umpama tidak milih, wah mau ngikut encik aja dah. Udah begitu, oh nggak jadi dah. Oh sini tuh kan gitu. Ya, begitu ya. Jangan kita milih, tadi lu mau ngikut encik lu. Gitu. Kayak gitu ya. Ya gitu ya, karena tersangkut gitu ya. Karena biasanya tuh ya zahir kenyataannya tuh nanti ada ya beda dengan yang kita duga tuh sangka. Au ya tagayyar hala ya, au ya tagayyaru halun min ikhtiyarihi, atau ada perubahan keadaan dari pilihannya. Begitu dia milih, wah keadaannya beda kan gitu ya. Au la, atau tidak, fayaqulu ila ikhtiyarihi sanian, maka dihelah ya, dikembalikan kepada pilihannya yang kedua, malam yazhar, selagi enggak zahir, anna zalika likillati tamyizihi, selagi enggak zahir ya ada perbedaannya tuh, karena sedikit daripada perbedaannya. Wa illa, kalau emang tuh kelihatan ada perbedaan, taraka indaman kana indahu qabla tamyiz, maka ya ditinggalkan tuh apa yang ditetapkan ketika dia pilih sebelum ada perubahannya tuh ya, pisahannya. Jadi kalau emang udah ya kelihatan ada perubahan waktu dia milih, ya biarin dah. Kalau sekiranya nggak ada perubahan, nah ya udah tetepin dah sana, nggak ada apa-apa gitu, ikutin gitu ya. Nah inilah ya yang namanya ngasuh didik anak gitu ya. Ya jika terjadi ya perpisahan nih gitu ya, nah, ya antara orang tua gitu ya, nih hak hadonah, hak untuk ngerawat, untuk mendidik anak gitu. Habis ini ya bab daripada munakahat ya. Nah, ini masuk kita kitabul jinayat ya, gitu. Ini kitab jinayat ya, kitab berapa tuh ya tentang hukuman dan nih ya, hukum-hukum ya.
gitu ya, hukum orang membunuh, hukum orang mabok, hukum orang ini gitu ya. Ini semuanya hukum udah ditangani sama pemerintah ya, udah kita nggak ada perlu kipayah lagi udah ya, karena udah dipegang sama pemerintah sekarang. Ya, kalau ini sekedar paling kita sekedar tahu doang ini aja dah, karena kita udah nggak bisa bertindak kan. Iya, ini udah nggak boleh. Ya udah ditangani pemerintah nih ya, pama ada orang mabok, kita kan di sini nanti kan kita gebukin, gitu, ya nggak boleh gitu, ya ada orang bunuh, orang apa, nah itu udah dipegang pemerintah, ya. Jadi ini kita kalau mau kita mau baca, ini hanya sekedar tahu aja, ya sekedar ada ilmu ya, mungkin yang tapak ubihi ada juga manfaatnya, dan juga walayat dulu, ya jahluhu. Ya, kalau kita nggak tahu juga nggak jadi ngacaplak. Karena apa? Udah ada pemerintah udah. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian begini ya udah urusan pemerintah sono. Kecuali kalau pemerintah nggak ada. Nah, ya nggak ada urusan begini. Nah, jadi kita harus jadi kalau hukuman-hukuman begini kan nggak bisa ya pribadi, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi mesti ya. Hanya sekarang udah ditanganin pemerintah udah ya. Ini bab jinayat itu akhir daripada bab fikih ya, karena bab fikih itu ya terdiri dari 4 rubul ibadat, rubul muamalat, rubul munakahat dan rubul jinayat. Nih bagian jinayat itu ya. Nah, ya ini enggak banyak sih berapa ini aja singkat-singkat di sini nih. Ini. Kalau ini tertibul wali antar misanan dengan ponakan lebih utama mana? Apa? Nah, tertibul wali antara Ponakan sama misanan. Oh, dekatan ponakan. Iya, ponakan lebih dekat. Kalau ponakan kan saudara dari bapak. Iya, kalau misanan iya kan jauh. Gitu. Lagi kalau ponakan nggak batal. Gitu. Kalau misanan batal. Ya, ponakan udah misanan udah jauh. Nah, kemarin saya kejadian gitu saya yang nikahin harusnya Pak Wawan nih katanya. Saya bilang kan masih punya ponakan anak Abang Ani. Iya. Ada kan ponakan lagi? Ada. Nah, ponakan dulu saya katanya. Iya. Kan benar gitu saya. Ya iyalah. Yang lebih dekat. Tadinya dia mau ngambil Bang Wawan katanya. Iya. Enggak, itu kan misanan. Misanan iya. Ini enggak lagi jatahnya udah minder. Minder deh. Minder. Oh, mindon dong belum. Ya mindon berarti kan anak apa? Anak misanan sama misanan. Turun satu tangga. Iya, udah jauh. Saya ini Mau habis ponak. ponakan. Iya. Jadi minder itu. Udah mindon. Tadinya dia mau ngambil lu orang suruhin berarti waktu Bang Wawan sadar balik. Lah kan ada ponakan saya bilang. Iya, ada ponakan. Iya.